Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk bersyukur hari ini ya. Sangat menarik melihat isi dari chapter One Piece 1124 yang sudah rilis di beberapa forum. Ada beberapa panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini, dan yang paling mengejutkan kita adalah di chapter ini kita akhirnya melihat bagaimana Luffy dan kawan-kawannya sudah berlayar menuju Pulau Elbaf bersama dengan bajak laut raksasa. Nah, mengejutkannya ada seseorang yang sepertinya sudah menunggu mereka di pulau tersebut, dan mungkinkah ada rencana dari orang ini dengan memanfaatkan bajak laut topi jerami yang akan segera berlabuh ke pulau itu yang dikatakan akan menjadi puncak peperangan tersebut. Yup, namun sebelumnya kali ini mari kita review satu persatu panel di dalam chapter ini beserta dengan beberapa percakapan menarik. Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1124 kita kali ini mendapatkan judul Sahabat. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover story yakni perjalanan Yamato. Yamato mencegah penculikan saat dalam perjalanannya ke Kuri. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah secara alami orang ini akan berhasil dalam pergerakannya. Yup, awal cerita dimulai dengan memperlihatkan kantor surat kabar dunia di atas langit. Di sana ada Morgans yang mengoceh setelah usainya insiden Hegat. Morgans berkata, "Baiklah teman-teman, saatnya mengguncang segalanya ke atas. Insiden terus menumpuk satu sama yang lain. Mari sebarkan ketakutan. Skenario terburuk di masa depan akan terjadi. Para pembaca berpegang teguh pada informasi yang akan datang dari dunia ini." Yup, di sini kemudian ada Vivi yang terlihat benar-benar jijik melihat perkataan dari Morgans. Dia mengatakan bahwa Vegapunk juga setidaknya memberikan harapan bagi dunia atas pidato yang dia sampaikan. Morgans marah dan berkata, "Jangan beraninya kau mengganggu urusanku gadis kecil. Kalau tidak aku akan membeberkan rahasia milikmu dan keberadaanmu juga." Vivi terlihat panas sesudah dikata-katai seperti itu. "Apa aku sempat menyinggung perasaanmu? Kau seperti gumpalan burung megafon yang berbohong. Orang bijak tidak akan tertipu oleh rekayasamu." Wapol di sana yang kebingungan terlihat mendinginkan suasana. Dia terlihat menasehati Vivi. "Kalau kita buat marah orang ini, kita tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kau tahu kan bagaimana nanti kita jadinya?" Morgans kembali mengoceh. "Aku rasa kebenarannya juga menarik. Dunia akan tenggelam, langit adalah tempat tinggalku. Bisa dibilang ini adalah eraku. Jadi, bagaimana menurutmu Tuan Putri? Bukankah itu akan merepotkanmu nanti jika kau menyimpan sikapmu?" Vivi kemudian menjawabnya, "Tidak sama sekali. Kalau dunia memang sedang menuju kehancuran, aku tak pernah berpikir bahwa hanya aku yang akan tersisa." Yup, Morgans kemudian mendapatkan segudang berita mengejutkan yang terus saja masuk ke kantornya. Blackbeard versus Trafalgar Law, Yonko Akagami versus Yutas Captain Kid, dan Kaisar si topi jerami yang membunuh Vegapunk. Yep, sekarang kita kembali ke Pulau Egghead. Di sana kita melihat bagaimana kondisi pasca bajak laut topi jerami dan juga kapal raksasa meninggalkan pulau tersebut. Di sini terdapat Sentomaru dengan sekocinya meninggalkan pulau dengan menangis. Terdapat pula sebuah telepon dari pangkalan pusat yang berkata, "Halo, tolong tanggapi sinyal ini. Apakah semuanya mati? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Dan saat itulah Kizaru kemudian menjawab perkataan dari Akainu. Akainu berkata, "Apa maksudnya ini semua? Kenapa kau yang mengangkat teleponnya Borsalino? Apa yang terjadi pada yang lainnya?" Kizaru kemudian menjawab, "Mereka semua sedang tidur sekarang dengan gelembung di mulut mereka." Akainu bertanya-tanya kembali, "Apa maksudmu? Bagaimana dengan kabar Saint Saturn? Apa kondisi dari dia sekarang aman dan apa yang terjadi pada Burunar? Sebaiknya kau tak melakukan pekerjaanmu setengah-setengah Borsalino." Ya, dan kemudian Kizaru pun mengatakan bahwa saat anak-anak muda bangun, aku akan membiarkannya mereka melapor kepadamu. "Hei Sakazuki, pernahkah kau membunuh sahabatmu?" Yap, kemudian kilas balik pun dimulai, di mana di sini memperlihatkan saat-saat Kizaru muda bersama dengan Vegapunk membangun Pulau Egghead. Dalam flashback ini, Vegapunk terlihat meminta bantuan kepada Kizaru membangun beberapa bangunan dan juga bercerita bahwa Vegapunk berencana untuk menamakan tempat yang mereka ciptakan tersebut bernama Egghead.
Hegel. Vegapunk bilang itu akan menghasilkan masa depan yang bernilai 500 tahun. Yap, kemudian itu pun diikuti dengan tumbangnya Vegapunk di tangan temannya sendiri dengan lightsaber dari Kizaru yang tepat menusuk tepat di dada dari Vegapunk. Kemudian setelah flashback, Kizaru pun menjawab perkataan dari Akainu. Pekerjaan setengah-setengah, katamu Sakazuki. Sambil berlinang air mata yang tumben sekali kita lihat pada Kizaru ini, dia pun mengeluarkan kata-kata ini. Jika kalian punya waktu untuk meragukanku, lebih baik kalian datang ke sini dan lihat sendiri. Dasar anak nakal jelek. Kita pun ke halaman selanjutnya. Kita beralih ke kapal dari para bajak laut raksasa. Di sini ada beberapa percakapan menarik antara Jinbei dan juga Franky, di mana mereka yang menjadi komando untuk melakukan pelayaran ke Elbaf. Jinbei memulai perbincangan. Suasananya menjadi sunyi. Bukankah mereka akan berpesta? Franky kemudian mengatakan bahwa mereka hanya berusulang sekali. Luffy cukup depresi menurutku. Dia tidak memenuhi tujuannya. Nah, kita pun sedikit diperlihatkan flashback singkat di mana Vegapunk meminta pertolongan kepada Luffy untuk membantunya melarikan diri. Kemudian Franky menjelaskan bahwa adanya 5 Gorosei, seorang laksamana, Shippy Zero, Sherapin, dan juga blokade kapal perang. Aku masih belum bisa memahaminya. Kita semua melarikan diri dari neraka. Ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Nah, menariknya Zoro kemudian nyeletuk sambil minum amir, mengatakan bahwa sungguh memalukan bajingan itu. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, membiarkan kematian seorang kakek tua mati. Nah, jadi poin dari kata-kata Roronoa Zoro sebenarnya adalah Zoro berkata bahwa sekarang Luffy sudah menjadi kaisar. Dia tidak seharusnya tertekan ataupun kesal karena membiarkan satu orang tua mati. Oke, kita lanjut ke kondisi dari kru yang lainnya saat ini yang mereka sedang mengelilingi Lilith yang sepertinya sudah tampak sadar dan bangun dari pingsan yang dilakukan oleh Atlas kemarin. Mereka semua mengharapkan Lilith ini baik-baik saja, namun tentu Sang Stella masih kebingungan karena satu hal. Mereka sekarang berada tepat di sebuah sofa raksasa yang benar-benar besar. Mereka di sini terlihat seperti semut yang sedang berkumpul. Nami kemudian menjelaskan, kita berada di salah satu ruangan di sini, di kapalnya para raksasa. Itulah sebab segalanya menjadi sangat besar. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kau satu-satunya Vegapunk yang masih kami dapatkan dan berhasil kami bawa dari pulau tersebut. Atlas memukul kepalamu, jadi mungkin itulah penyebab kau pingsan. Nah, kemudian Lilith mengatakan bahwa dia sudah mendengar semuanya. Catatan dia ini mungkin karena kali ini sinyal kembali terhubung ke Pangrigor yang menyebabkan semua hal yang sudah berlaku masuk ke dalam memori otaknya kembali. Jadi dia sudah mengetahui semuanya walaupun dia pingsan, dan kemudian akhirnya dia pun menangis karena tentu tahu teman-teman sesama Stella sudah mati dan begitu banyak orang yang berkorban di Aegean. Oke, selepas dia bersedih, kemudian tiba-tiba saja dia pun berteriak lapar, dan para kru bajak laut topi jerami bingung karena perubahan suasana hati Lilith yang benar-benar cepat. Catatan lagi, ini kemungkinan sudah ada diskoneksi antara mereka berenam, jadi sudah tidak ada lagi terhubung satu sama yang lainnya. Di samping itu, Luffy juga masih murung, namun tentunya sembari makan karena dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Pak Tua Apel padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Chopper mengatakan bahwa Luffy juga sudah terluka parah. Dia saking tertekannya dia hanya makan 5 tandan buah anggur sejauh ini. Lilith yang masih kebingungan, dia berteriak itu terlalu kebanyakan. Nah, halaman selanjutnya memperlihatkan bagaimana besarnya meja di kapal bajak laut raksasa yang berisi dengan buah-buah yang juga terlihat sangat besar. Perbincangan kemudian berlanjut kembali. Lilith baru tahu bahwa itu sebabnya Luffy begitu depresi. Dia kemudian juga mengatakan bahwa alasan dirinya menangis tadi adalah karena kesedihan atas kematian semua orang. Namun itu dari persepsi kalian sendiri. Sejujurnya kebenaran dengan kata lain, semua orang hidup, tapi bagi kalian semua mereka sudah mati. Lilith kemudian melanjutkan, yang ingin kukatakan padamu adalah kau sudah melakukannya untuk mendapati janjimu. Itulah sebabnya jangan bersedih, Luffy. Nah, kemudian setelah mendengarkan perkataan dari Lilith, Luffy pun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia pun dikelilingi oleh para raksasa berserta dengan gelas yang berukuran sangat jumbo yang berada di depan dari Luffy. Luffy lantas berterima kasih kepada para raksasa yang telah datang membantu mereka, dan para raksasa menawarkan untuk mengadakan perjamuan di kapal tersebut dan menghabiskan segala makanan beserta dengan minuman kerasnya di sana. Raksasa berkata, "Oke, sebaiknya kita sekarang mengadakan perjamuan, habiskan makanannya." Mereka semua benar-benar merayakannya, terutama dengan Robin juga yang sangat merindukan pertemuan
pertemuannya dengan Saul nanti di Elbaf. Yep, halaman terakhir pada chapter ini memperlihatkan raksasa yang bersulang dengan topi jerami. Namun raksasa sempat mengatakan bahwa Vegapunk bilang orang yang menemukan One Piece akan menggerakkan dunia. Jadi menurutmu siapa yang akan menjadi raja bajak laut? Luffy kemudian menjawabnya, "Hei, itulah alasan sebenarnya aku keluar ke laut. Bahkan jika kau menjadi musuhku semasa aku hidup, aku pasti akan mencapainya." Semua berteriak, "Cheers!" Narator berkata, kapal langsung berlayar menuju timur laut ke negara yang diinginkan raksasa. Jalan lurus menuju Elbaf, tepatnya di dunia baru, negeri perang Elbaf. One Piece chapter 1124 pun ditutup dengan sosok misterius yang sedang berada di pantai dan berkata, "Datanglah!" Oke, video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini dalam panel per panel ya, terutama mengenai hal yang unik tentang siapa yang punya potensi kuat untuk menjadi sosok misterius tersebut dan mengapa dia menunggu Luffy dan kawan-kawannya selama ini. Nah, mungkin dari kalian punya pendapat menarik soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.